Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 19 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam An-Nawawi di Cilegon, Provinsi Banten, dalam sebuah kajian dengan tema Al-A'mal Al-Mu'akkadah fi Syahri Ramadan. Amalan paling ditekankan dan paling utama di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Imam Nawawi Cilegon yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Salah satu persiapan paling utama adalah persiapan ilmu. Di samping persiapan niat dan juga taubat, maka yang paling utama salah satunya adalah persiapan ilmu. Karena bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak ibadah. Bahkan sebagian ulama di dalam bulan Ramadan menutup majlis-majlis ilmu agar lebih fokus untuk beribadah. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya beliau bersabda, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Artinya ini adalah waktu untuk beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yawmin wa lailah wa lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Yang artinya, jika pada malam pertama dari bulan Ramadan, maka diikat dengan rantai pemimpin jin dan syaitan. Kemudian dibukakan pintu surga
tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Dan ditutup pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hamba dari api neraka, dan itu di setiap malam dan siang bulan Ramadan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Ramadan syahrul ibadah. Ramadan bulan beribadah. Dari sisi mana? Perhatikan. Yang pertama, syaitan dan para pemimpin jin diikat dengan rantai. Ada yang mengatakan dari para ulama, ini dimaknai secara lahiriah. Dimaknai secara lahiriah, bahwa memang para syaitan dan para pemimpin jin diikat dengan rantai agar orang-orang semangat dan fokus untuk beribadah, karena salah satu gangguan sudah dihilangkan. Meskipun banyak gangguan-gangguan yang lain. Gangguan yang lain diantaranya hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Manusia itu berdosa, bermaksiat bukan karena syaitan, tetapi juga ada hawa nafsu. Kemudian juga ada karena sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Tetapi minimal disempitkan cara untuk bermaksiat. Kenapa? Karena syaitannya diikat dengan rantai. Yang kedua, dari hadis ini menunjukkan kepada bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah. Dari sisi bahwa pintu surga dibuka seluruhnya. Di sini juga bisa dimaknai secara lahiriah dan ma'nawiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya dimaknai secara lahiriah adalah memang benar pintu surga dibuka. Fahadha yadullu ala barakati hadha syahr. Ini menunjukkan kepada berkahnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Wa ma yurja lil 'amili fiha min ats-tsawabil 'azim min siyamihi wa qiyamihi. Dan apa saja yang diharapkan oleh orang yang beramal ibadah di dalamnya berupa pahala yang besar, baik pahala dari puasanya atau pahala dari beribadah di malam harinya. Ini kalau kita maknai secara lahiriah, bahwa memang pintu surga terbuka 8-8-nya, menunjukkan kepada keberkahan bulan dan menunjukkan kepada bahwa Ramadan bulan untuk memperbanyak ibadah, karena di dalamnya pahala besar baik dari puasa ataupun bangun malam ataupun bersedekah, membukakan puasa dan lain. Adapun makna secara maknawiyah, yang dimaksud dengan dibuka pintu surga, maka maksudnya adalah kathratul ta'ah fi hadha asy-syahr al-mubarak. Banyaknya ketaatan di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Banyaknya ketaatan di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan bulan beribadah, memperbanyak ibadah. Makanya
Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, berkata, dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am. Telah masuk bulan Ramadan, maka dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang-orang. Bahkan yang saya sebutkan tadi, Imam Malik rahimahullah menutup majlis hadisnya untuk fokus membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana juga ada dalil yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan bulan beribadah, yaitu hadis yang berbunyi tadi, seluruh pintu neraka ditutup. Seluruh pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Ini juga bisa dimaknai dua hal. Yang pertama yaitu secara lahiriah. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, bahwa pintu neraka ditutup maksudnya adalah kathratu, atau menunjukkan kepada qillatil 'asin, sedikitnya orang yang bermaksiat. Nah, ini secara maknawi. Secara lahiriah yaitu kathratu al-ghufran wat tajawuz 'anil dzunub, menunjukkan kepada banyaknya ampunan dan pemaafan atas dosa-dosa. Makanya ditutup pintu neraka, karena banyak ampunan, banyak pemerdekaan hamba oleh Allah dari api neraka, dan itu di setiap malam. Bagaimana hadis tadi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Di situ terlihat bagaimana bulan Ramadan bulan ibadah. Kemudian secara lahiriah qillatil 'asin, sedikitnya orang yang bermaksiat. Sedikitnya orang yang bermaksiat. Nah, kalau sudah dipahami poin pertama ini, bahwa Ramadan adalah bulan memperbanyak ibadah, maka ibadah-ibadah yang dikerjakan harus di atas ilmu. Nah, inilah tema kita. Al-a'mal al-mu'akkada fi syahri Ramadan. Amalan-amalan yang sangat ditekankan, sangat utama dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Berarti kita perlu ilmunya, karena di dalam bulan Ramadan bulan ibadah. Maka kita harus mengilmui ibadah-ibadah apa saja yang sangat ditekankan. Yang pertama, ibadah yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan adalah iqamatu as-salawatil khams, mendirikan salat 5 waktu. Sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Jangan melalaikan salat 5 waktu. Kenapa? Karena kedudukan puasa lebih rendah daripada kedudukan salat 5 waktu. Salat 5 waktu lebih tinggi kedudukannya. Dia adalah syarat baik buruknya amal salat 5 waktu itu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu
Fa in saluhat faqad saluha sairu amali. Wa in fasadat faqad fasada sairu amali. Artinya amalan yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik, termasuk puasa. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya buruk, termasuk puasa. Maka amalan yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan adalah al-muhafadzah ala iqamatis salawatil khams. Selalu menjaga pendirian salat 5 waktu. Pendirian di sini bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi salatnya dikerjakan pada waktunya, salatnya dikerjakan dengan menyempurnakan rukun, syarat dan kewajibannya, salatnya dikerjakan dengan cara khusyuk, penuh hadir hati, tidak asal salatnya berkualitas tinggi. Kemudian yang keempat, salatnya dikerjakan di masjid bagi laki-laki, tidak di luar masjid. Nah, ini yang disebut dengan menjaga salat. Apa dalil-dalil hal tersebut? Di antaranya itu yang saya katakan tadi, salatnya harus di dalam waktunya, pada waktunya, di awal waktu, tidak mengakhirkan salat tanpa sebab, apalagi tidak mengerjakan salat di luar waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan, surah An-Nisa ayat 103. Maka penjagaan salatnya dikerjakan pada waktunya atau salatnya dikerjakan di awal waktu, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda ketika ditanya ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha, salat atas waktunya, maksudnya di dalam waktunya. Kemudian ada lagi hadis yang lain, yaitu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya, pada awal waktunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Meskipun lafadznya afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, amalan yang paling afdal adalah salat pada awal waktunya. Dalam lafaz yang lain, khairul a'mal fi a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, sebaik-baik amal salat pada waktunya. Ini asalnya ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tadi.
Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat di atas waktunya. Jadi dia ada dua lafaz, di atas waktunya dan di awal waktunya. Yang lemah ini. Tetapi yang sahih di atas waktunya. Jadi ada dua lafaz. As-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya, ini yang sahih. Kemudian as-salatu fi awwali waqtiha, ini yang bermasalah sanadnya, tetapi maknanya benar. Salat di awal waktunya. Nah, dan orang yang puasa senantiasa harus menjaga waktu salat. Jangan sampai semangat tarawih tetapi kemudian salat subuhnya terlambat. Nah, ini tidak manfaat. Ya. Kemudian termasuk daripada penjagaan salat juga, bagaimana saya katakan tadi adalah yaitu salat dalam keadaan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya ia adalah sangat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ini menunjukkan penjagaan salat termasuk di dalamnya artinya adalah mengerjakan salat dengan khusyuk. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun, sifat orang-orang yang beriman yang beruntung. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang selalu menjaga salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang selalu menjaga salat mereka. Selalu menjaga salat mereka. Salah satu penjagaan salat adalah salat dengan khusyuk, hadir hati. Tidak asal salat. Ya. Kemudian juga salah satu dalil salat dengan khusyuk adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah karena Allah dalam keadaan khusyuk. Qanit tidak dikenal di dalam Al-Qur'an kata qanit kecuali salat yang berdiri, ruku dan sujudnya lama, dan itu menunjukkan kepada kekhusyuan. Surah Al-Baqarah ayat 238. Banyak dalilnya kalau kita sebutkan. Yang penting jaga salat saat Ramadan, salah satu maknanya adalah salat dengan khusyuk. Makna yang ketiga, menjaga salat saat bulan Ramadan adalah menyempurnakan syarat, rukun dan kewajiban salat. Di antaranya yaitu tumakninah. Jangan sampai salatnya tidak tumakninah, terlalu cepat. Ini nanti tidak bermanfaat puasanya. Kalau seandainya dia tidak tumakninah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Beliau bersabda kepada orang yang buruk salatnya atau yang terlalu cepat salatnya, akhirnya beliau bersabda, kalau kamu berdiri maka rukuklah sampai engkau benar-benar tumakninah dalam rukukmu. Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau benar-benar i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian engkau sujud, sujudlah dengan sempurna sampai engkau benar-benar sujud
secara tumakninah. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai engkau benar-benar tumakninah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, lakukanlah itu semua, itu salat dalam keadaan tumakninah dengan di seluruh salatmu. Ini menunjukkan bahwa salah satu rukun dari salat adalah tumakninah. Orang yang menjaga salat di antaranya menjaga syarat, rukun dan kewajiban salat, di antaranya tumakninah. Kemudian termasuk di dalamnya orang yang menjaga salat adalah orang yang menjaganya salatnya di masjid-masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Muslim, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti besok hari, yaitu di hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga salat-salat ini. Bagaimana cara menjaganya wahai Abdullah bin Mas'ud? Haitsu yunada bihinna. Jagalah salat-salat ini dikerjakan di mana dikumandangkan azan di dalamnya. Ya, ini di masjid berarti. Ya, tidak salat di rumah bagi laki-laki terkhusus. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sallallahu alaihi wasallam petunjuk yang lurus. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat 5 waktu di masjid termasuk daripada petunjuk yang lurus. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhadaltum. Yang artinya, jikalau kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salatnya orang-orang yang tidak salat di masjid seperti ini, dia salatnya di rumahnya, sungguh berarti kalian telah meninggalkan ajaran nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Sungguh kalian akan sesat. Maka termasuk penjagaan sholat adalah laki-laki terkhusus di masjid. Jangan sampai Ramadan sholatnya di rumah. Apalagi hanya berdalih dengan perkataan mazhab. Mana yang lebih tinggi nih, perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma ra'aitu Abdullah bin Mas'ud illa min ahli." Aku tidak kira Abdullah bin Mas'ud kecuali beliau termasuk daripada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking seringnya masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada mazhab fikih yang mengatakan salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah atau hukumnya fardu kifayah, apapun istilahnya, maka kita lebih mendahulukan perkataan Abdullah bin Mas'ud, terutama di dalam bulan Ramadan. Jaga salatnya. Jangan sampai dalam bulan Ramadan lalai salatnya. Bagaimana lalainya? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Fawailun lil musallin. Coba kita baca tafsiran dari beberapa tafsir Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil musallin.
Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang tentang salatnya lalai. Berkata Abdullah bin Abbas dan selainnya, yakni al-munafiqin. Orang yang lalai salatnya itu adalah orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Yang salatnya jika di hadapan orang banyak dan tidak salat jika sendirian. Ini tafsiran yang pertama, melalaikan salat. Kalau di hadapan orang banyak salat, kalau sendirian tidak salat. Itu orang yang lalai salatnya akan sangat bermasalah dengan puasanya. Kemudian selanjutnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abbas juga mengatakan yang dimaksud dengan lalai salatnya adalah imma an fi'liha bil kulliyah, atau dia tidak salat sama sekali. Kemarin saya ikut daurah di Raja TV, yang isi daurah adalah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, salah seorang alumni dari IU, Islamic University of Madinah, dan sekarang beliau banyak menulis kitab dan tinggal di Kuwait sekarang, aslinya dari Afghanistan. Beliau mengatakan begini, tidak ada khilaf di antara para ulama yang meninggalkan sholat kafir. Gak ada khilaf. Disepakati oleh para sahabat yang meninggalkan sholat kafir. Itu tidak ada khilaf. Nanti khilafnya adalah apakah kafir ini keluar dari Islam ataukah kafir ini kufrun asghar. Itu saja. Tapi untuk khilaf gak ada khilaf. Yang meninggalkan sholat kafir. Sebagaimana perkataan Syafiq bin Abdullah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarawna annahu lam yutrak syai'un an yusabbibul kufr illa shalah. Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Para sahabat sepakat akan hal ini. Maka hati-hati. Yang kedua yaitu tidak sholat. Kadang sholat kalau di tengah orang banyak, saat sendirian tidak sholat. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qalahu Masruq wa Abu Dhuha. Ada penafsiran yang ketiga dikatakan oleh Masruq dan Abu Dhuha, yaitu muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Yang dimaksud dengan lalai sholatnya adalah tidak mengerjakan sholat pada waktunya yang disyariatkannya. Dia mengerjakan di luar waktunya. Nah, ini hati-hati puasa-puasa. Seseorang melalaikan sholat, salah satu diantaranya mengerjakan sholat di luar waktu. Ya. Kemudian termasuk daripada tafsiran yang keempat, imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Termasuk lalai salat adalah mengerjakan salat tidak di awal waktu. Dia selalu dan kebanyakannya mengakhirkan waktu. Nah, ini lebih ringan daripada yang tadi sebelumnya. Yaitu salat di akhir waktu. Itu pun tercela karena itu sifatnya orang munafik. Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Jika sudah dikumandangkan adzan asar, mereka menunggu. Kalau mau terbenam matahari sisa 2 tanduk setan, baru mereka qama fanaqara arba'an, bangun lalu mengerjakan salat tadi. Mengerjakan salat tadi dengan cepat seperti burung mematuk makanannya. Nah, ini di dalam bulan Ramadan harus dijauhi melalaikan salat.
kalau tidak ingin Ramadannya hanya dapat haus dan lapar. Dan itu banyak di dalam bulan Ramadan yang cuma dapat lapar dan haus. Rubba sa'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Yang lain lagi, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bihi wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Yang keempat adalah mengerjakan sholat tidak menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya sesuai yang diperintah. Yang kelima, tidak sholat dalam keadaan khusyuk. Ini semua pelalaian terhadap sholat. Ini semua pelalaian terhadap sholat. Dan itu puasanya tidak bermanfaat. Maka amalan yang paling utama di dalam bulan Ramadan, al-muhafadzah ala iqamatis salawatil khams. Selalu menjaga pendirian salat 5 waktu. Kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, dia puasa sebulanan penuh tapi enggak salat, apakah sah puasanya? Jika berbicara melalui hukum fikih, maka pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat para ulama, tidak sah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, baina rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah, atau al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Kalau orang ini sudah ninggalin salat, tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Hadis riwayat Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Kalau kafir, maka berarti amalannya tidak sah, karena salah satu syarat wajibnya puasa adalah Islam. Maka jika dia sholatnya tidak dijaga atau tidak dikerjakan, dia kafir, maka amalan puasanya tidak sah. Adapun urusan pahala itu urusan Allah. Kita berbicara hukum fikih. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amalan yang sangat dianjurkan yang kedua adalah makan sahur. Makan sahur meskipun secara hukum fikih adalah sunnah muakkadah, dan ini berdasarkan ijma', tetapi dia sangat dianjurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam bersahur ada berkah. Kalau ada yang bertanya, berkah sahur apa? Satu, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membuat orang lebih kuat untuk berpuasa. Yang ketiga, dapat berdoa di waktu mustajab setelah bersahur, yaitu sepertiga malam terakhir sebelum adzan subuh. Kemudian yang keempat, menyelisihi kebiasaan puasanya orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka tidak bersahur. Dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Yang artinya pembeda antara puasa kita orang Islam dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Keberkahan sahur yang lain niscaya
jarang ketinggalan sholat subuh kecuali kalau dia tidur lagi habis sahur. Kemudian selanjutnya adalah para malaikat bersalawat atas orang yang bersahur. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakah." As-sahur, ada istilah bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab sedikit ya. Kalau sahur, sinnya pakai fathah, sahurun, maka itu berarti makanannya, makanan sahurnya. Kalau sinnya pakai dhammah, suhurun, maka itu berarti makannya, perbuatan sedang makannya. Seperti misalkan wudu dengan wadu. Wudu adalah perbuatan berwudu. Wadu adalah airnya. Paham ini para ikhwan? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Berarti apa? Sahur berarti apa? Makanannya atau cara makannya? Makanannya. Makanannya, memakan makanan sahur adalah berkah. Fala tad'u, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra ahadukum jar'atan min ma. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk satu butir kurma. Satu tegukan air maksud saya. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Apa maksud salawatnya Allah? Yaitu thana'uhu fil mala'il a'la. Kata Imam Abul Aliyah, Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Apa maksudnya salawatnya para malaikat? Du'auhu bil maghfirati war rahmah. Para malaikat mendoakan ampunan dan rahmat. Ampunan dan rahmat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu disunnahkan dengan sangat ditekankan makan sahur, jangan tidak makan sahur. Kapan waktu bersahur yang paling afdal? Yaitu mendekati azan subuh. Di Cilegon azan subuh 4.47. Maka anggaplah 4.45 ya, biar mudah menghitung. Perhatikan hadis ini sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahhara ma'a anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Thabit bersahur. Falamma faragha min sahurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Ketika sudah selesai dari sahurnya, Rasul SAW bangun untuk mendirikan salat, lalu beliau salat. Faqulna li Anas kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Kemudian kami bertanya kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, berapa jarak antara sahur beliau dengan azan subuh? Maka Anas bin Malik menjawab, lihat ini perhatikan, para ulama salaf tidak mengenal jam. Ulama salaf tidak mengenal jam. Ulama salaf menghitung jamnya dengan bacaan Al-Quran. Ini pelajaran bagi seorang muslim, ya, agar dekat dengan Al-Quran. Itu kita akan singgung nanti. Beliau mengatakan bagaimana? Jarak antara sahur Nabi Muhammad SAW dengan azan, kata beliau, kana kaqadri ma yaqra'u rajul 50 ayat. Seperti orang baca Al-Quran 50 ayat. Kalau saya lihat di sini
50 ayat itu sekitar seperempat halaman. Coba saya cari surat Al-Baqarah. 50 ayat seperempat halaman. Seperempat jam maksud saya. Seperempat jam. Saya ini tadi malam sampai jam 11:30. Seperempat jam. Itu berapa lembar ya? 1, 2, 3. Ya. 3 lembar. 3 lembar. Bagi yang lancar baca Quran, seperempat jam. Karena bagi para pembaca Al-Quran, penghafal Quran, yang lancar baca Quran, 1 jam itu biasanya kita cuma setengah, 1 juz biasanya cuma setengah jam. Itu bagi yang lancar. Lancarnya seperti Imam Sudais di Mekah. Ya, kalau belum seperti beliau jangan ngaku lancar. Kalau ingin 1 juz itu setengah jam, bagi yang lancar. Berarti 50 ayat Al-Quran yang dibaca sekitar seperempat juz. Seperempat juz berarti sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Itulah jarak antara puasa Rasulullah SAW dengan sahur Rasulullah SAW dengan azan subuh 10 sampai 15 menit. Tapi itu bukan pembatasan ya. Jadi antum jangan bilang ini dari Ustaz Ahmad 10 sampai 15 menit, enggak. Pokoknya dekat dengan azan subuh. Ya, itu adalah waktu yang paling afdal untuk membaca Al-Qur'an. Dan berkaitan dengan sahur juga, sahur yang paling afdal adalah kurma. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Kurmanya kurma jenis tamar. Kurmanya kurma jenis tamar. Saya akan tampilkan kepada bapak-bapak tentang macam-macam kurma. Bentar ya. Karena kita ini di zaman yang canggih, mudah untuk mendapatkan kurma-kurma tersebut. Ini gambar kira-kira yang ingin saya sampaikan. Ada kurma tamar yang paling ujung kalau di kiri saya. Berarti kurmanya sudah matang dan cenderung kering. Kurmanya sudah matang, cenderung kering. Yang paling ujung sebelah sini. Ya, itu bagus untuk apa? Sahur. Itu bagus untuk sahur. Kira-kira seperti ini juga. Ini tamar namanya. Ya, ini tamar. Rasulullah SAW bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya orang beriman, kurma tamar. Di sana itu ada istilah kurma tamar. Yang baik mana yang saya sebutkan tadi? Ada istilah kurma tamar. Ada istilah kurma rutab. Ada istilah kurma khalal. Umurnya sekitar
6 minggu, ada istilah kurma kimri, masih hijau-hijau, dan seterusnya. Nah ini kita ini, kurma tamar, untuk sahur. Cari, beli, bahkan sekarang di Indo di Alfa banyak. Usahakan sesuai dengan sunnah, agar puasanya benar-benar mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dahulu nggak ada kurma, ya sudah, yang adanya lontong, ya sudah. Nah sekarang ada, maka makan itu. Karena Rasul SAW bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma tamar. Paham ya? Kurma tamar. Kemudian yang berkaitan dengan sahur juga, jangan ditinggalkan. Walau hanya seteguk air, yang sudah saya sebutkan tadi dalilnya. Nah, itu amalan yang kedua yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan, bersahur. Ya, jangan tidak bersahur. Atau tidak bagus tidak bersahur, bukan jangan ya. Tidak bagus, tidak sesuai sunnah tidak bersahur. Nah, amalan yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Sudah sahur, lalu naik puasa. Berpuasa karena iman dan karena berharap pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Apa yang dimaksud dengan berpuasa karena iman dan berharap pahala? Perhatikan baik-baik penjelasan para ulama. Karena hadis ini sering dibaca tetapi tidak dijelaskan dengan penjelasan para ulama. Man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, al-muradu bil iman al-i'tiqadu bi fardhiyati shaumih. Berpuasa karena iman adalah meyakini kewajiban puasa tersebut. Jadi tegakkan di dalam qalbu. Ini saya nih menahan makan, minum dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena kewajiban darimu ya Allah. Meyakini ini wajib, bukan hanya ikut-ikutan. Kemudian yang dimaksud dengan berpuasa karena ihtisaban, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, karena berharap pahala. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama apa? Di antaranya adalah Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabihi tibata nafsihi bidzalik ghayra mustathqilin li siyami wala mustathilin li ayyam. Dia puasa dengan penuh tekad kuat, puasanya penuh semangat, ingin dapat pahala yang besar, puasanya dia lapang dada, tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang hari jam saat puasa. Contoh, apalagi bagi yang kerja yang berat ya, kuli bangunan, kuli pasar, kuli panggul dan seterusnya, berat. Maka dia baru berkata, waduh baru jam 10.35, apaan azannya ini, udah haus lagi. Nah, ini enggak ihtisab ini. Makna ihtisab itu semakin haus, semakin semangat. Bahkan dia berkata dalam dirinya, ya Allah, hauskan aja sekali, haus sekalian. Tapi semakin semangat dia. Itu namanya ihtisab. Berpuasanya tidak merasa panjang waktunya, tidak merasa berat puasanya. Ah, itu namanya ihtisab. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di antara ihtisab yang lain adalah bahwa la yuridu ru'yatan nas. Puasanya tidak ingin dilihat oleh manusia. Amal ibadah puasanya tidak ingin dilihat oleh manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini amalan yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan. Pahalanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Syaratnya harus berpuasa Ramadan dan menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kemudian D, amalan yang sangat dianjurkan yang keempat adalah berbuka puasa dan menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra." Masih saja manusia di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa masih dalam kebaikan? Fa innal yahuda yuakhirun. Orang-orang Yahudi kalau buka puasa mengakhirkannya. Kapan sudah matahari terbenam atau sudah terdengar azan maghrib, benar-benar sudah waktu berbuka, segera berbuka, jangan tunda-tunda. Segera berbuka, jangan tunda-tunda. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, ajjilu al-fitr, bersegeralah berbuka. Wa akhiru as-sahur, dan akhirkanlah sahur. Kalau kita bicarakan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini saya ingin menyinggung. Sebagian kalau bulan Ramadan ada yang bukber, buka puasa bersama. Ini ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, jangan sampai mengakhirkan buka puasa karena menunggu makanan yang belum dihidangkan. Sudah azan 5 menit yang lalu, dia belum berbuka. Kenapa? Karena belum ada yang dia bawa, yang dia makan untuk berbuka puasa. Atau yang kedua, mengakhirkan sholat maghrib. Ini sebagaimana sudah saya singgung tadi. Hati-hati yang mengakhirkan sholat puasanya. Sayang, cuma dapat lapar dan haus saja. Atau yang ketiga, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan atas nama perkumpulan pegawai kantor. Jarang buka puasa di rumah karena di kantor banyak perempuannya. Ini sayang puasanya nanti. Ya, ini amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan, yaitu menyegerakan berbuka. Saya dulu di Banjarmasin punya program iftar on the road, berbuka di jalan. Orang-orang yang terjebak macet, terjebak lampu merah, pas azan, apa salahnya kita bagikan kurma 1 biji, kemudian air 1 gelas, dan itu amal saleh. Karena kita akan dapatkan pahala orang yang berpuasa-puasa tersebut karena kita membukakannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyegerakan berbuka puasa termasuk kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya umirna an nu'ajjilal iftar wa an nu'akhiras suhur wa an nadriba bi aymanina ala syama'ilina." Kita para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan bersahur
dan meletakkan tangan-tangan kanan kita di atas tangan-tangan kiri. Ini salah satu syiar Ahlus Sunnah. Syiar Ahlus Sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saat berbuka termasuk hal yang sangat dianjurkan, ini masih berkaitan dengan berbuka, adalah berdoa. Doanya orang yang berpuasa ataupun ketika berbuka dikabulkan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satu dari 3 orang tersebut as-shaim hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa terus dia puasa sambil berdoa sampai berbuka. Itu waktu mustajab. Ya, waktu mustajab. Terutama saat berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftar qala dhahaba adh-dhama wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Rasul SAW kalau sudah berbuka, sesudah berbuka ya, sudah minum, sudah makan, maka beliau berdoa, telah hilang rasa dahaga, telah terisi usus-usus, yaitu pencernaan lambung kita. Kemudian telah tetap semoga telah tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masih berkaitan dengan berbuka, dianjurkan untuk berbuka dengan rutab, kurma rutab. Sebagaimana cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau berbuka dengan kurma rutab sebelum salat. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma rutab, maka dengan kurma tamar yang kita sebutkan tadi. Fa in lam takun hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma rutab, kurma tamar, maka bisa meneguk beberapa teguk air. Dan kurma rutab sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, seperti ini rutab ya. Yang kedua dari kiri, dari kanan saya. Seperti ini kurma rutab. Dan di zaman modern ini sangat banyak kurma rutab. Ya. Sangat banyak kurma rutab. Dahulu susah untuk bawanya. Kenapa? Karena kadang-kadang bukan waktunya Ramadan. Ini kurma rutab namanya. Kenapa dipilih ini? Kemudian sahur, kenapa dipilih kurma tamar? Jawabannya adalah karena kurma tamar dipilih untuk bersahur, dia lebih lama dicerna sehingga tidak mudah lapar. Tidak mudah apa? Lapar. Dia lebih lama dicerna sehingga masih kuat. Sedangkan kurma rutab dipilih untuk berbuka. Kenapa? Karena setelah minimal 12 jam, bahkan ada yang sampai 15 jam, maka keadaan perut kita ini terjadi detoksifikasi. Karena tidak ada makanan yang dicerna, akhirnya dia melakukan penghancuran racun. Timbullah sel-sel baru yang ada dalam pencernaan kita, yang dia sangat lembut. Makanya dianjurkan untuk makan makanan yang lembut-lembut. Jangan yang keras-keras, batu. Jangan. Yang lembut-lembut, ya. Ada orang ngomong ke saya, "Ustaz, pas saya jelaskan seperti ini, saya setuju, Ustaz. Kurma itu saat berbuka sunnah Rasul. Tetapi gorengan wajib."
Nah, ini susah ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sebagian penuntut ilmu mengatakan bahwa tidak mesti harus dengan kurma rutab. Pokoknya kurma apa aja. Karena maka jawabannya tidak. Saya lebih condong kepada pendapat para ulama jumhur. Di antaranya nih, Syekh Dr. Al-Allamah Fadilatul Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair. Salah seorang ulama besar, masih hidup sampai sekarang dan termasuk anggota ahli fatwa Majelis Ulama Besar di Arab Saudi. Beliau mengatakan, al-afdal fil iftar an yakuna ala rutabat. Yang paling afdal di dalam berbuka adalah makan kurma rutab, ai at-tamr ar-rutab at-tari, yaitu kurma rutab yang masih basah. Yang masih basah. Fa in lam yajid fa ala tamarat. Kalau seandainya tidak mendapati, maka dia memakan kurma tamar. Ai minat tamr al-jaf, yaitu kurma yang kering. Fa in lam yajid hasawatin min ma. Kalau tidak dapat, maka dia meneguk beberapa tegukan air. Fa illam yajid aftara bima ladai. Kalau tidak mendapatkan juga, dia sedang boleh berbuka dengan apa saja yang dia miliki. Fa illam yakun ladaihi syai' aftara bin niyyah. Kalau seandainya tidak memiliki sesuatu apapun untuk dia berbuka, maka dia berniat berbuka. Itu sudah mencukupi. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan berbuka dengan rutab, dan saya lebih memilih pendapat ini. Karena ada yang protes, Ustadz itu hadisnya bermasalah. Maka jawabannya enggak, ini pendapat turun temurun dari para ulama rahimahumullah, dan hadisnya sahih. Karena sebagian yang mengatakan bahwa tidak mesti harus dengan rutab, enggak, yang lebih afdal dengan rutab. Dan ini pendapat jumhur. Dan hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Yang keberapa sekarang? Kelima. Coba kita runut dulu. Yang pertama apa? Selalu menjaga pendirian sholat. Bahasa begitu Pak, bukan hanya sholat. Selalu menjaga pendirian sholat. Yang kedua apa? Makan sahur dan diakhirkan. Yang ketiga apa? Berbuka dan disegerakan. Yang keempat apa? Berpuasa tadi. Berpuasa karena iman dan berharap pahala. Yang keempat, buka puasa dan disegerakan. Yang kelima sekarang, salat tarawih karena iman dan ihtisab, serta dilakukan berjamaah bersama imam sampai selesai jika dia ingin sholat berjamaah bersama imam sampai selesai. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam bulan Ramadan, qiyam mengerjakan salat tarawih, qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan karena ihtisab, sama maknanya tadi. Karena iman meyakini kewajiban atau kesyariatan salat tarawih, ihtisab salat tarawihnya penuh dengan semangat, tidak merasa lelah, tidak merasa panjang salatnya. Inilah yang diampuni dosanya yang terdahulu yang akan datang. Dan sholatnya bersama imam sampai selesai. Sholatnya bersama imam sampai selesai. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Dzar radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajul idza shalla ma'al imami hatta yansarif, husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang jika sholat bersama imam sampai selesai, maka dihitung untuknya pahala sholat semalaman suntuk. Allahu Akbar. Sholat bersama imam sampai selesai. Nah,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama salat itu adalah 11 rakaat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha bahwa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di dalam bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Fakana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Rasulullah SAW. Panjang dan bagusnya salat Rasulullah. 4 rakaat itu sekaligus kah? Pendapat yang lebih kuat adalah dua-dua. Karena Rasulullah SAW bersabda, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling afdal 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Dengan dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tarawihnya. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu witirnya. Dengan catatan panjang sholatnya, jangan sebentar atau pendek. Itu yang paling afdal. Nah, kalau seandainya ada yang, Ustaz saya tidak bisa panjang-panjang, kami 23 aja ya, maka silakan. Tidak mengapa. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa boleh saja 23, tapi jangan cepat-cepat. 23 6 menit. Ini berapa detik sholatnya? Ya. Jadi yang 11 rakaat silahkan, tetapi harus panjang mencontoh Rasulullah SAW. Ini 11 rakaat pendek. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, Inna a'tayna. Ya. Maka ini tidak sampai setengah jam. Padahal kita disyariatkan untuk sholat panjang-panjang di dalam bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang marah kalau sholatnya panjang. Ya, di belakang ada imam, di belakang ada orang yang lemah, ada orang yang perempuan. Maka jawabannya para ikhwah, khusus Ramadan tidak mengapa panjang. Khusus Ramadan. Yang tidak sanggup, maka mungkin dia sholatnya sambil duduk bisa. Yang sholat yang tidak sanggup mungkin dia sholatnya di rumah sendirian, silahkan. Ini kadang-kadang sebagian ada yang berpendapat bahwa kita tidak boleh menjadi fitnah bagi orang yang sholat di belakang kita. Itu sholat isya hadisnya. Sholat isya. Adapun sholat tarawih memang waktunya untuk berpanjang-panjang. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, itu yang paling afdal. Nanti ada permasalahan nanti, mungkin antum tanya. Saya tadi dengar pengumuman ada daurah Ramadan ya. Nanti tanya sama ustadznya, ustadz milih pendapat mana? Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, tata cara tarawih kita bagaimana? Apakah seperti di Saudi? 10 rakaat habis isya. Nanti jam 1, jam 2, 10 rakaat plus witir. Itu dalam satu masjid. Ya. Dan itu yang saya kerjakan di pesantren saya. Daripada saya bingung-bingung. Karena ada sebagian masjid 11 rakaat. 11 rakaat. Karena memikirkan makmum. Ada orang-orang tua Ustaz yang tidak bisa datang jam 1, jam 2. Akhirnya 11 rakaat sampai witir. Taib. Lalu yang mau sholat nanti malam nambah gimana?
Oh dia mufaraqah Ustaz, habis 10 atau habis 8 dia tidak ikut witir. Nah ini perlu dalil lagi nih nggak ikut witir nih. Ya, perlu dalil lagi nggak ikut witir. Nanti tengah malam didirikan lagi, sholat lagi, kemudian baru witir. Lalu juga kalau seandainya orang yang tidak mau witir, dia tidak mau mufaraqah, tetap dia ikut witir di awal malam. Nanti kalau imam witir, kemudian salam, kemudian dia bangun untuk menyempurnakan 2 rakaat. Witirnya nanti. Nah itu tanya sama ustadznya. Yang mau daurah tadi. Ustadz, mana yang paling afdal nih? Ada lagi yang saya dapati kasus. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, salat Isya saja. Kosong, habis Isya pulang. Bulikan itu bahasa Banjar. Pulang. Nanti jam 1, jam 2 baru ke masjid lagi. Itu sedikit yang di masjid jadinya. Masjid kemudian sholat taraweh 11 rakaat plus witir. Ya. Taraweh plus witir 11 rakaat. Nah silahkan pilih mana yang boleh afdal. Mana Ustadz antum yang nanti daurah yang memilih pendapatnya mana? Kalau saya lebih condong kepada pelaksanaan yang ada di Arab Saudi. Jadi mumpung masjidnya masih baru, pesantrennya masih baru, orang kampungnya ikut saja ke pesantren. Tidak harus terlalu memikirkan yang ada di sekitar. Ikut saja. Jadi yang pertama itu 10 rakaat, tapi panjang. Ya, 1 juz. Kemudian nanti malam lebih panjang lagi. Bisa 2 sampai 3 juz per malamnya. Demi apa? Demi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam pada Lailatul Qadar karena iman dan berhafalan, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu salat tarawih. Sekarang yang ke berapa? 6. Termasuk amal yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah bersedekah dan memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Bersedekah. Bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya, siapkan harta terbaikmu untuk berbuka, membukakan puasa kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya. Dia membukakan orang yang sedang berpuasa, baginya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut dia dapatkan. Ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'an. Pahala orang yang berpuasa ini tidak dikurangi sama sekali. Nah, ini pahala orang yang membukakan puasa. Pahala orang yang membukakan puasa. Nah, bersedekah. Makanya tadi yang saya sebutkan, Imam Az-Zuhri mengatakan, dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Bulan Ramadan telah masuk, dia bulan untuk baca Quran banyak-banyak dan untuk memberi makan orang-orang. Mau orang kaya, orang miskin, beri makan saja. Ya, nah. Yang ke-7, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran dengan cara memperbanyak jumlah bacaan. Dan jika memungkinkan dengan pemahamannya. Memperbanyak jumlah bacaan jika memungkinkan dengan pemahamannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut oleh para ulama syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Rugi bulan Ramadan tidak menghatamkan Al-Qur'an, rugi. Ustaz, saya tidak lancar. Makanya lancarkan dari sekarang. Ustaz, kan baru sekarang kita melancarkannya. Bagaimana bisa lancar? Enggak apa-apa. Ada momen setelah dengar ceramah ini. Berarti tahun depan jika Allah memudahkan kita punya umur, kita bisa menghatamkan karena melancarkannya dari sekarang. Dan lancar yang saya maksud seperti yang saya sudah sebutkan. Seperti Imam Sudais di Mekah. Kalau baca Al-Qur'annya masih terbata-bata, susah hatamnya. Zalikal kitab. Ini sampai Dajjal datang nggak selesai. Lancar. Malu kalau nggak lancar. Seorang muslim nggak lancar baca Quran tuh malu. Berapa tahun dia hidup? Kita dulu kalau di Banjarmasin itu ada istilah, anak SD kalau sudah masuk kelas 1, kelas 2, umur 6 tahun ya, atau 7 tahun, itu sudah mulai dia belajar keluar, belajar Quran di luar rumah. Iqra sudah selesai sebelum SD. Kalau SD dia belajar ke seorang ustadz, baca Quran. Dulu bahkan Qurannya kita Iqra-nya nggak ada tuh. Zaman saya umur itu belum adanya alifan itu, abata gitu ya. Kemudian belajarnya di bawah lampu petromak, strongkeng. Yang kalau tahu ya Pak ya, yang itu ini cerita saja, tahadutsan bin ni'mah. Biasanya satu gang ada yang ahli Quran di situ. Kita semua anak-anak belajar ke situ, ke dia. Ada sekitar 10 sampai 15 orang, teman-teman saya semua. Kita setiap habis maghrib ngantri baca Quran di situ. Kemudian yang hatam selesai cuma saya. Semuanya mundur teratur. Sampai selesai 30 juz baru nanti ada kegiatan batamat bahasa Banjarnya. Sebelum SD sudah selesai itu satu Quran. Dia baca dengan lancar. Itu ajaran ulama-ulama dulu. Sebelum SD sudah lancar baca Quran. Ya. Ini juga tahadutsan bin ni'mah. Mudah-mudahan menjadi motivasi. Saya punya anak sekarang umur kelas 3 SD. Anak terakhir. Tapi bukan paling akhir. Mungkin ada lagi yang lain. Kelas 3 SD. Dia sudah 2 kali hatam bersama ibunya. Baca Quran. 3 SD berarti umur 9 tahun. 3 kali hatam. Maksudnya bacanya lancar. Karena ada sebagian sekolah-sekolah, ini kebetulan ada sekolah, ya, ada sebagian sekolah-sekolah umur TK sudah disuruh menghafal sebanyak-banyaknya. Umur SD suruh menghafal sebanyak-banyaknya. Padahal tahsin Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar belum bisa. Karena ada orang pernah seorang orang tua telepon saya, dia di kota besar, saya di Banjarmasin. Telepon, Ustaz, ini anak saya umur kelas 4 SD, sudah hafal 4 juz. Oh, Masya Allah Pak. Saya coba Pak baca Qurannya, pakai mushaf ya nak, baca, nggak bisa baca. Coba, lebih baik mana? Baca lancar, tapi hafalan biasa saja, di umur SD ya, atau tidak bisa baca lancar tapi punya hafalan banyak. Baca lancar. Nanti umur SMP 13 sampai 15, umur SMA 17 sampai 18 baru dia menghafal. Lisannya sudah kuat, lisannya sudah bagus. Nah, itu masukan tuh buat tim sekolah. Ada sekolah di sini tuh, Al-Hanif. Masukan tuh. Boleh dia menghafal kalau dia sudah lancar bacanya. Sudah tegak hurufnya yang dia baca. Dan saya pesan nih kepada
keumuman kaum muslimin, terutama para ustadz, para santri. Buruk bagi seorang muslim, terutama para ustadz, para santri yang jelek baca Qur'annya, baik makhrajnya ataupun tajwidnya. Saya tidak berbicara suara ya. Suara itu pemberian dari Allah.